Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa lana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Lakum bushral ijabati wal qubuli minal maula biwasati rasuli da'a da'i inayati fastajabtum wa badartum ilal fadil jazili wa syaitum fajtamatum wa tasawtum fakana al-waslu fa'idatal wusuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya naslaqaha wal bakuni. Yang saya hormati Sahibul Hajjah, yang saya hormati juga Ketua Majelis Taklim Al-Hijrah beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Ibu-ibu Majelis Taklim An-Najah beserta jajarannya. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita tak dapat menghitung jumlahnya, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah barakahnya. Salawat sertakan salam karena kita aturkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya esok di yaumil qiyamah. Insyaallah. Acara potong rambut ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah diberikan keturunan yang mana nantinya berkat potong rambut ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal tersebut penerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat acara potong rambut ini anak tersebut didikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin wahimatu bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Yang artinya setiap anak bayi itu tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuh disembelih hewan, diberikan nama dan dicukur rambutnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mana maksud daripada tergadaikan itu adalah bertahan baik dalam perbuatannya sendiri ataupun perbuatan orang lain. Dan Allah jadikan acara potong rambut ini untuk anak sebagai sebab untuk melepaskan kekangan dari syaitan yang selalu mengiringi sejak lahir ke dunia, hingga acara potong rambut ini menjadi tebusan untuk membebaskan sang anak dari jeratan syaitan yang menghalanginya untuk melakukan kebaikan baik akhiratnya dan akhirat adalah tempat kembalinya. Mana acara potong rambut ini di dalamnya terdapat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendekatan diri kita kepada manusia, yang mana mudah-mudahan orang yang memotongkan rambut anaknya dia baik kepada tetangganya, terlebih khusus orang tua pada anaknya. Dan orang tuanya lah sebab musabab anak tersebut masuk surga atau neraka. Diceritakan pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang mana
Beliau ini sangatlah rajin dan sangatlah alim dalam beribadah. Dan sahabat ini juga sangatlah berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Sahabat ini bernama Alqamah. Tetapi di akhir hayatnya Alqamah, beliau meninggal dengan dibakar oleh Rasulullah SAW. Wahai hadirin, ketahuilah apa yang dilakukan oleh Alqamah sehingga ketika beliau meninggal dunia, beliau dibakar oleh Rasulullah SAW. Dan ketika beliau sakaratul maut, sangatlah sulit nyawanya untuk dicabut. Alqamah tidak melakukan apa-apa, tetapi Alqamah melakukan kesalahan yang ia tidak sengaja. Jadi waktu itu Alqamah sedang berjalan dan dia hanya melewati depan rumah orang tuanya, dan dia tidak mampir ke rumah orang tuanya. Dan hal ini adalah hal yang sangat wajar. Kemudian ibu Alqamah pun melihat Alqamah melewati depan rumahnya dan tidak mampir ke rumahnya, dan ibunya pun merasa sakit hati. Dan itulah yang membuat Alqamah meninggal dunia, dibakar oleh Rasulullah SAW, dan sakaratul mautnya sulit untuk dicabut nyawanya. Maka dari itu, sebagai orang tua selayaknya membantu anaknya agar berbakti kepada orang tuanya. Ya. Dan sungguh mulia orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan para orang tua yang membantu anaknya agar berbakti kepadanya. Rasulullah SAW berdoa, rahimallahu walidan a'ana walidahu bir ala birri. Mudah-mudahan Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya agar berbakti kepada mereka. Mengapa seorang anak harus berbakti kepada orang tua? Sebab surganya anak itu berada di telapak kaki ibunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibunya. Maka dari itu didiklah anak kita dan ajarilah anak dengan sebetul-betulnya pengajaran, dan ajarilah anak tersebut dengan akhlak yang mulia agar anak tersebut menjadi anak yang memiliki akhlak yang mulia juga. Dan sungguh orang yang mulia itu adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna ahsanul hasan al-khuluqul hasan. Sungguhnya sesuatu yang mulia itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang memiliki akhlak mulia. Dan guru saya juga pernah berkata, barang siapa orang tua yang mengajari anaknya dengan akhlak yang mulia, maka anak tersebut akan memuliakan orang tuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat sahibul hajah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak yang barusan dikukuhkan namanya, dipotong rambutnya, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang alim dalam menuntut ilmu, jadi anak yang berguna bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan hajat kita semua yang berada di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.